dorong sama orang. Bagaimana cara kita menambah stok kesabaran? Taib. Subhanallah ya. Kalau kita ngelihat di dalam Al-Quranul Karim, mungkin bisa dibuka Qurannya, bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar. Contohnya di surat Toha. Coba, di surat Toha ayat 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى, yang artinya, maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Tuh, kalau stoknya habis, sabarnya udah habis, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Nabi juga lelah cuma menghadapi kaumnya. Capek beliau. Allah tahu. Sehingga tatkala stok kesabaran itu menipis, Allah perintahkan kepada Nabi untuk bersabar atas ucapan-ucapan mereka. Kalau Nabi menghadapi kaumnya, kita menghadapi anak-anak kita. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Kita disuruh bertasbih sebelum terbitnya matahari. Bertasbih ketika sholat subuh. Kuatkan sholat subuhnya. Qobliyah subuhnya. Setelah sholat subuh baca tasbih lagi. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatihi. Baca 3 kali. Baca subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. 100 kali. Ini dalam rangka mencas kesabaran yang sedang turun. Yang stoknya tadi habis. Engkau belanja lagi dengan bertasbih. Dengan mendirikan sholat sebelum subuh, sebelum matahari terbit itu. Sholat subuh itu sendiri. Qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, ketika waktu asar. Sholat asar tepat waktu. Sebelum terbenamnya matahari engkau bertasbih lagi. Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Terus bertasbih. Ketika sholat pun kau bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Dia yang maha agung. Ketika sujud engkau kembali bertasbih mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kau mengatakan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maka di sini tasbih ini menjadi charger, menjadi power bank buat kita untuk bertasbih, untuk bersabar. Fasabbih wa min ana'il lail, fasabbih wa atrafan nahar. Malam hari juga bertasbih. Salat maghrib bertasbih, salat isya bertasbih, salat duhur bertasbih. InsyaAllah engkau akan ridha, insyaAllah. Jadi kondisi memang orang kadang-kala melemah, capek menghadapi hal ini. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah dengan menahan diri, berusaha mengontrol emosi kita dan sholat. Jadi sholat ini termasuk cara untuk menambah stok kesabaran kita. Terus, yang juga dapat menambah kesabaran kita itu melihat perjuangan orang-orang yang lebih capek dari kita. Dan itu juga akan menambah stok kesabarannya. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan stok sabar ini. Nah, di surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, Nah, tidak taat kepada Allah. nih di antara cara untuk menambah stok kesabaran itu, lihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Allah perintahkan kepada Nabi untuk sabar, untuk mengingat tuh gimana sabarnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, gimana sabarnya Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, gimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, bagaimana sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Ini akan menambah stok kesabaran kita juga. Selain tadi sholat, bertasbih, antum melihat ada orang-orang yang memang lebih parah hidupnya dari antum. Ada orang yang dikasih anaknya autis ya. Gimana sabarnya dia? Ada yang dikasih anak na'udzubillah min dzalik, narkoba. Gimana sabarnya orang tua? Jadi ini semua untuk menambah stok kesabaran. Lalu ingat, wala tasta'jil lahum. Ini termasuk Nabi nggak boleh terburu-buru, tergesa-gesa agar mereka diadab ya. Kadang-kadang orang tua kalau nggak sabar sama anaknya kan didoain yang nggak bener anaknya. Jangan, sabar. Sebentar, nggak lama. Kemudian yang terakhir yang akan bisa menambah stok kesabaran, engkau tahu dengan balasan. Masya Allah, ada satu teman. Nah, engkau melihat balasan yang Allah berikan kepada orang-orang sabar. Nggak ada batasannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.